Baik, akan saya coba terangkan mengenai pengujian pengolahan data dengan menggunakan regresi dan korelasi. Untuk kasus yang diujinya adalah terdapat hubungan positif yang signifikan antara metode perawatan tubuh dan tingkat kesehatan fisik seseorang. Jadi kalau dilihat dari judul atau dari hipotesisnya, kita tahu bahwa ini adalah variabel X atau variabel bebasnya. Dan ini adalah tingkat kesehatan fisik seseorang, yaitu variabel Y. Oke, ini ya formalitas lah. Harusnya ada sih, tapi untuk sekarang itu kita kasus yang contoh aja dulu ya. Misalkan ada ukuran populasi yang diuji itu adalah 10 orang. Kemudian sampelnya kita gunakan rumus, kalau teman-teman mau kulik ada rumus Login. Ini digunakan untuk pengambilan jumlah sampel minimum dengan memperhitungkan jumlah populasi yang ada serta alfa penelitian. Oke, jadi itu untuk menjawab hipotesis terdapat hubungan positif, maka otomatis kita akan masuk ke pembawakan di pengujian hipotesis korelatif. Oke, dan alat yang digunakan itu adalah bisa Spearman, bisa Pearson, tergantung nanti hasil dari uji normalitasnya. Oke, kita masuk aja langsung. Nah, segala sesuatu yang dilakukan pengujian itu harus disertakan laporannya. Jadi misalkan di sini adalah uji hipotesisnya apa. Dan ini copyin aja ya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke perumusan hipotesis ini secara matematis. Perumusan hipotesis, kemudian H0-nya adalah R, kemudian XY, ini apa ya? Ya, terdapat lebih dari 0 ya. Sorry. Untuk H0 pasti semua ke sini, dan untuk H1 barulah kita pakai uji hipotesis yang ini. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, nanti akan ada kriteria pengujian. Yang ketiga, keputusan. Yang kedua, keempat, kesimpulan. Nah, seperti ini. Oke, kriteria pengujiannya adalah kalau kanal nilai itu kurang dari nilai taruh itu berapa ya? 5% ya? 10%. Oke, 10%. Oke, nah untuk menjawab keputusan, kemudian kesimpulan ya otomatis ini pasti kita menggunakan SPSS. Untuk data seperti ini, jadi respondennya ada 30, kemudian untuk metode perawatan kuku sendiri itu ada 10 soal ya, soal yang diujikan atau yang dikenakan ke responden, kemudian nanti ada tingkat kesehatan fisik. Nah, ini kurang lebih datanya, ini adalah data angket mungkin ya, 5, 5, 4, bla bla bla, 3, 2. Kemudian untuk yang tingkat kesehatan fisik 1, 2, 3, ada 3 item yang diujikan, dan ini nampaknya berupa tes. Jadi kita harus bisa menyimpulkan atau harus bisa ngerekap tentang metodenya sama tentang tingkat kesehatan. Biasanya simpelnya, yang paling simpelnya banget adalah ya udah jumlahkan saja. Sum ini kesehatan nah inilah datanya untuk 30 responden, metode itu
totalnya 42, 35 dan seterusnya, kesehatan dan seterusnya. Oke, nah ini datanya berpasangan. Jadi kalau salah satu ciri khas untuk hipotesa komparatif itu ya datanya berpasangan. Data berpasangan itu adalah responden 1, metodenya sekian, kesehatannya sekian. Responden 2, metodenya sekian, kesehatannya sekian. Jadi ya dan seterusnya lah, seperti itu. Oke, jadi ini adalah data dari satu orang responden berpasangan. Oke, selanjutnya kita buka SPSS, kita copy dulu di sini. Ini metode, kemudian ini adalah kesehatan ya. Oke, tinggal lempar sini. Nah, seperti itu. Oke, nah untuk melakukan pengujian hipotesis ini biasanya sih yang dilakukan itu adalah uji normalitas sendiri. Sama tahapannya adalah ini. Kemudian perumusan hipotesisnya ini. Sampel mengikuti populasi yang Oke, nah, untuk kriteria pengujiannya, jika nilai SIG lebih besar, oke. Untuk menguji normalitas, Anda cukup tinggal analyze, kemudian norma parametric test sama coba tes. Masukin. Oke, nah ini hasilnya. Oke, ini saya copy, masukin ke Word. Putusan gini. Berdasarkan hasil pengujian tes, berdasarkan uji normal sebagai berikut. Oke, saya bebenah dulu. Nah ini. Baru dari sini kita ada penjelasan. Pada tabel didaftarkan nilai SIG untuk variabel metode dan kesehatan adalah 0,413 dan 0,2827. Nah, untuk keputusan kita tinggal sinkronkan sama ini aja. Jadi kalimatnya adalah berdasarkan hasil keputusan 0 untuk kedua variabel tersebut adalah diterima karena nilai SIG yang didapatkan tabel lebih besar dari arah signifikasi penelitian ini, yaitu 5%. 10%. Oke, jadi Anda boleh kalimatnya seperti ini. Juga boleh kalimat matematisnya, yaitu ya ini alternatif yang lainnya. Ini adalah musik. Ya, apa sih? Cara signifikansi. Nah, kalimat ini juga boleh dikeluarin. Oke. Kesimpulannya yang demikian. Variabel, metode, dan kesehatan berasal dari mengikuti populasi
yang buat distribusi nafas. Nah, beres. Selanjutnya perhitungan hipotesis relatif menggunakan Pearson. Nah, jadi jalurnya Pearson itu kalau dia normal, kalau ternyata nggak normal nggak apa-apa, tetap diuji bisa, tapi metodenya nggak pakai Pearson, pakainya Spearman. Oke, nah barulah masuk ke uji hipotesisnya. Setelah dilakukan uji normalitas, dapatkan bahwa kedua variabel mengikuti populasi yang Oke, setelah data kita jumlahkan, nah ini masuk ke tadi ya, PSS ya. Nah ini dia, kemudian kita cari analyze, kemudian correlate, bivariate, ada dua variabel. Nah ini, makanya ini nggak usah khawatir kalau kalian nggak normal datanya. Ada Pearson, ada Spearman. Oke, nah ini masukin aja dua-duanya. Terus, oke, ini kalau mau diubah silahkan, tapi kayaknya nggak usah dikadang dulu. Oke, ini tutorial aman. Nah ini dia. Oke, ini hasil dari uji korelasi Pearson, nilainya 0,371 nih, R-nya. Oke, kita dokumentasikan. Oke, keputusan ya. Dari tabel, kemudian didapatkan gitu. Gini aja loh. Nanti tolong dirapi-rapi aja sih untuk susunan tulisannya. Berdasarkan kriteria pengujian, dapatkan nilai SIP tabel adalah 0,43. Lebih kecil dari nilai syarat signifikansi pada penelitian itu. Sehingga diputuskan untuk kesimpulan. Nah, kalau H0 diterima, berarti artinya si korelasinya itu nilai sampai 0. Nah, ternyata H0 ditolak. Nah, kesimpulannya adalah dengan demikian didapatkan kesimpulan bahwa nilai korelasi antara variabel metode dan kesehatan berhubungan positif signifikan pada taraf signifikansi penelitian besar pengaruh R ya, besar pengaruh antara metode dan kesehatan adalah 0,371. Kita ngikutin skala yang kemarin, ini termasuk yang kategori kekuatan
sebenarnya adalah 0, 02, 02, lemah ya. Oke, nah biasanya di kesimpulan ini juga, tapi nanti itu regresi deh, sorry. Oke, nah beres. Jadi korelasi cukup sampai sini saja. Ini yang diujinya, kriteria, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, sekarang biasanya kalau regresi korelasi itu atau regresi kaitannya sama yang salah satu nih. Regresi, korelasi, korelasi sama regresi. Jadi korelasi itu digunakan untuk mengukur besar hubungannya. Dan signifikan nggak sih besar hubungannya ini? Nah, arti signifikan di situ kalau dalam statistik bukan berarti dia naik benar, enggak. Tapi signifikan itu adalah karena yang diambil sampel itu kan ini ya. Nah, nilainya kan inilah gitu kurang lebih. Nah, apakah dia itu bisa merepresentasikan si populasi yang jumlahnya tadi adalah 10.000 ya tadi diasumsikan. Nah, ini gitu. Jadi dari 30 orang sekarang menjadi datanya diharapkan bisa digunakan untuk 10.000 gitu. Nah, kalau iya, ketika kita uji dan hasil ujinya bagus, arti signifikan di situ adalah bisa merepresentasikan. Oke. Nah, selanjutnya adalah regresinya. Karena ada dua variabel, berarti kita pakai regresi linier sederhana. Yang akan nanti kita lakukan adalah uji normalitas biasa, tapi cukup untuk variabel y-nya saja. Kemudian ada uji homogenitas. Kemudian ada uji linearitas. Nah, ini adalah bagian atau kategori yang menjadi asumsi dari regresi tersebut. Masuk ke alat ujinya. Akan kita gunakan adalah uji berartian regresi, uji koefisien sama koefisien determinasi. Ya, untuk uji normalitas variabel y-nya itu sama, untuk urutannya itu adalah yang ini sih. Jadi kita pakai ini aja untuk template-nya ya. Untuk template-nya. Nah, ini. Nanti kalimatnya tinggal dianak-anak aja. Ini udah. Nah, ini paling kita hapus dulu karena kita nggak pakai tabel itu ya. Yang kita gunakan adalah non-parameter test ini untuk uji normalitasnya tadi dan kesehatan yang cukup untuk diujinya. Gitu. Nah, ini dia. Ya, nilainya masih sama ya. Oke, ini tabelnya kita gunakan lagi. Oke, pada tabel dapatkan nilai sig untuk variabel kesehatan adalah berdasarkan keputusan 0 kedua variabel tersebut bila diterima. Nilai sig dapatkan lebih besar. Oke, kesimpulan variabel kesehatan negatif populasi berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan, nah ini nggak usah. Oke, nyaman. Kemudian masuk ke uji homogenitas. Uji homogenitas di sini sebenarnya cukup pakai gunakan scatter plot variabel x dan y. Hasilnya gini. Analyze, kemudian ambil regresi masuk linear. Nah, ini sudah kita bisa petakan metode itu adalah variabel independen. Kesehatan adalah variabel dependent. Kemudian kita masuk ke plot
untuk Y-nya kita isikan set trend dan X-nya adalah X deficit. Kemudian kita udah beres. Kalau ditambahin normal probability plot, maka silakan. Ini juga sekaligus untuk yang regresinya. Oke, kita lihat di sini aja. Nah, itu ada paling bawah nanti. Nah, ini untuk homogeneity variance. Nah, yang bisa kita simpulkan dari sini adalah apabila atau titik-titik ya, titik-titik menyebar dalam kurung tidak berkumpul pada sisi atau sudut tertentu, maka bahwa uji homogenitas terpenuhi gitu. Nah, satu lagi uji linearitas. Nah, kalau ini lebih ke format yang tadi perumusan hipotesis, ada ini. Ini saya gunakan beberapa dulu. Oke, perumusan hipotesisnya adalah Null model linear. Model tidak linear. Terima Null jika nilai lebih besar dari uji linearitas. Nah, ini nanti kita dapatkan dari analyze, kemudian ada compare means. Kesehatan sebagai independen, metode sebagai independen. Kemudian kita cari option masuk linearity. Test for linearity. Nah, ini kita ambil tabelnya, tabel ANOVA-nya. Kita sesuaikan dulu. Oke. Yang dilihatnya adalah deviation from linearity. Nah, sebelah sini. Misalnya gitu. Ini untuk keputusan kan. Oke, didapatkan tabel nilai sig untuk deviation from linearity adalah 0,968. Lebih besar dari taraf signifikansi penelitian ini, yaitu 0,1. Oke, dengan dikatakan, jadi keputusannya adalah kesimpulan. Dengan demikian, model regresi yang akan digunakan adalah linear. Karena ini asumsi yang menuntut bahwa yang model akan kita pakai itu adalah ini. AX plus B. Kalau kita mau pakai Y dan AX plus B, tapi asumsi kelinearan itu tidak dipenuhi, nah jadi sebenarnya ini bukan regresi yang linear, kurang lebih kayak gitu. Oke, masuk sekarang ke alat ujinya. Uji keberartian regresi ini sama ada formatnya juga yang kayak tadi. Nah, ini perumusan hipotesis, kemudian keputusan, nanti kesimpulan juga. Nggak usah diingin, pakai yang kita aja ya. Kesimpulan. Kita aja si apa? Internetnya. Ini juga sama, yang uji koefisien regresi. Nah, oke, kalau untuk uji keberatan regresi,
secara kalimat ini menyatakan bahwa variabel Y memang variabel X memang berpengaruh signifikan terhadap variabel X. Ini adalah yang kriterianya adalah kalau jika ini. Nah ini udah, ini kita juga bisa copy-in ke sini. Masih sama kriteria pengujiannya. Kemudian untuk koefisien regresi, kalau variabel bebasnya lebih dari 1 sih, ini pakai banget. Ya sebenarnya masih sama ya, sama aja sih akhirnya. Kalau untuk variabelnya yang X-nya ada lebih dari 1, berarti nanti kita akan uji dua hal, yaitu keseluruhan variabel X terhadap Y. Kemudian yang nomor 2 ini, koefisien regresi adalah masing-masing variabel X-nya terhadap Y gitu. Oke, sekarang kita masuk ke regresi. Nah, di sini jadi ini yang udah kita lakukan tadi. Untuk keberartian kita pakai tabel ANOVA yang ini. Di sini di sini dapatkan basic dengan 0,043 yang lebih kecil dari 0,1. Keputusannya adalah 0 gitu. Jadi untuk bab keputusan, sebuah keputusan ini cukup hanya kalimatnya sampai ditolak atau diterima. Nah, baru disimpulkannya di sini. Dengan demikian, variabel X atau variabel metode memang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kesehatan pada taraf signifikansi penelitian ini 10%. Gitu kan? Oke, jadi sudah beres untuk uji keberartian regresi. Kemudian yang ini, nah ini untuk yang koefisien regresi. Variabel X memang tidak berpengaruh, variabel X memang berpengaruh. Nah ini. Tabel uji ANOVA ya. Ini dia. Nah, saya jelasin beberapa konsep dulu di komparatif, di korelatif. Jadi sebenarnya kalau regresi itu ada linear, itu ada bukan hanya cuma kalau linear itu. Gitu ya. Kalau linear itu bisa jadi dia gini juga. Nah, ini yang variabelnya lebih dari 1. Variabel bebasnya lebih dari 1. Berapa gitu ya. Tambah konstantanya bisa. Ini linear sama linear. Nah, berarti ada apa ya? Kalau bisa dilihat dari yang ini aja, dari yang berganda kan ini ya, bukan linear sederhana ya, berganda.
Yang diuji itu adalah apakah semua variabel bebasnya. Nah, itu berpengaruh terhadap Y secara bareng-bareng gitu. Yang kedua, apakah dari masing-masing variabel bebasnya itu punya pengaruh terhadap Y. Jadi yang diuji itu adalah seperti itu untuk yang regresi linear berganda. Kalau yang regresi linear sederhana, yang keseluruhannya ini ya X terhadap Y, yang masing-masingnya juga X terhadap Y. Gitu ya, mungkin pada enggak. Jadi sekali lagi kalau yang berganda itu, dia harus menguji keseluruhannya. Apakah X1, X2, X3, dan seterusnya itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Itu pertama. Yang kedua, apakah secara masing-masing variabelnya dari X1, X2, X3 terhadap Y itu berpengaruh signifikan. Nah, makanya jangan aneh kalau ini nilainya pasti sama. Tabelnya beda, tapi nilainya sama. Yaitu ini tabel pengujian keseluruhan 0,043, dan ini adalah pengujian untuk masing-masing variabelnya. Nah, ini 0,043 sama. Gitu. Cuman beda ininya aja ya. Nah, kemudian kita cantumkan di sini. Oke. Dapatkan nilai C di tabel uji koefisien regresi. Jadi koefisien itu kan yang nempel di variabel, yang nempel di ininya ya. Nah, ini kan koefisien. Nah, ini koefisien yang nempel di variabel bebas. Kalau ini adalah konstan dengan nilai sig 0,043, di mana lebih besar, lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi penelitian ini, yaitu 0,1%, 0,1. Nah, beres. Dengan demikian, variabel metode berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y kesehatan pada taraf signifikansi. Oke, ini udah beres. Nah, kemudian kita bisa menentukan bahwa persamaan regresinya, regresi yang didapat antara variabel metode dan kesehatan adalah Y sama dengan ini sebagai koefisiennya 0, sorry. Nah, ini dia unstandardized 0,344 0,344x ditambah dengan konstantanya yaitu 11,817. Nah, ini. Jadi ini adalah persamaan regresi yang didapat. Oke, dan ini tadi udah diuji banyak ya. Uji keberartian, uji metodenya, variabelnya. Artinya gini, artinya kalau kalau ada misalkan ini ada 3 variabel ya yang diujikan, berarti secara keberartian mungkin dia berarti gitu kalau secara berbarengan mungkin dia berarti. Tapi secara koefisien, nah yang di sininya ternyata hanya yang X1 sama X3-nya saja yang berpengaruh signifikan. Gitu kalau masing-masing. Nah, kita berarti nanti nulisnya itu adalah regresinya Y sama dengan A1 X1 ditambah A3. Jadi yang X2-nya udah nggak berpengaruh signifikan. Nah, gini. Ada dampak. Oke, seperti ini. Oke, koefisien determinasi itu didapat dari langsung aja ada tabelnya, itu ini. Nah, ini dia. Kita kopikan. Didapatkan tabel model summary ya. Model summary adalah kayak berikut.
Dari tabel tersebut, dan nilai koefisien determinasinya adalah R square ya. Berapa? 13,8 0,138. Demikian. Nah, ini baru masuk ke pengertian koefisien determinasi. Dengan demikian, kontribusi variabel terhadap kesehatan adalah sebesar 38 dikali 100%, yaitu 13,8%. Sedangkan sisanya sebesar berapa? 100 dikurangin itu yang berarti 86,2% merupakan kontribusi dari variabel selain metode terhadap kesehatan. Nah, jadi ini adalah semua rangkaian yang digunakan untuk menjawab uji hipotesis ini. Pertama, kita masuk ke korelasi untuk mengetahui besar hubungan. Yang kedua, mengenai regresi itu kita mengetahui model hubungan tersebut, termasuk nanti koefisien determinasinya. Kalau korelasi itu kita nggak ngelihat siapa terikat siapa bebas, makanya kalimatnya itu adalah antara metode dan kesehatan. Tapi kalau ngomongnya udah regresi, berarti kita udah ngomongin variabel bebas, variabel terikat. Oke, ini nanti saya save, saya simpan di nggak usah ya. Ini silakan teman-teman bikin template sendiri biar ngerasain juga sendiri bikin template. Oke, nanti yang saya akan share itu adalah video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.